Boleh diceritakan dulu saat ini kesibukannya apa saja, terutama sebagai ketua tim pelatihan bidang manajerial, Bu? Capaian dari tim manajerial sendiri seperti apa, Bu? Ada satu pelatihan kita yang kita jalankan secara self-paced. Jadi Pelaksanaan pelatihan manajerialnya ada apa aja sih? Nah, untuk tahun 2025 nanti temanya apakah tetap atau nanti akan ada inovasi apa lagi nih, Bu? Mbak, tadi ada satu pelatihan yang ketinggalan saya Oh, apa sampein. tuh? Target pesertanya siapa aja nih? Apakah fokus ke internal atau ada pelatihan yang sifatnya ini terbuka nih untuk eksternal? Apakah akan tetap ada, Bu, yang pengen tahu info-info mengenai pelatihan di tim manajerial, bisa dicek di mana, Bu, infonya? Hai Sobat Kom, welcome back di podcast Buncer Update bersama saya Sistine. Sebelum mulai ada sedikit kata-kata nih buat hari ini. Tahun 2024 sudah berlalu, saatnya memulai kisah yang baru. Nah, di sini Buncer Update pastinya juga akan menghadirkan sesuatu yang baru ya buat Sobat Kom semua. Penasaran? Makanya tonton sampai akhir ya. Oke, jadi hari ini sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Pelatihan Bidang Manajerial, yaitu Bu Anissa Nurul. Gimana, Sobat Kom udah siap belum? Kalau sudah, langsung saja kita sambut ya beliau. Halo Bu Anissa, gimana kabarnya hari ini? Halo Mbak, Alhamdulillah baik. Mas Isin gimana kabarnya? Alhamdulillah, semangat nih buat hari ini. Semangat ya. Oke, Bu Anissa boleh diceritakan dulu saat ini kesibukannya apa saja, terutama sebagai Ketua Tim Pelatihan Bidang Manajerial, Bu? Oke, ini kan kita masih di awal tahun ya Mbak, masih minggu ke-2 Januari. Jadi saat ini kesibukannya tuh melanjutkan perencanaan-perencanaan untuk pelatihan dan juga kita sudah mulai penjajakan-penjajakan untuk pelaksanaan pelatihan karena ada beberapa pelatihan kita yang persiapannya tuh harus dimulai jauh-jauh hari sebelumnya. Oke, jadi Gitu. sudah running untuk perencanaan dan juga ini ya, persiapan dan penjajakan ya. Betul, iya. Oke, nah kita flashback sekilas Bu tentang tahun 2024 kemarin. Capaian dari tim manajerial sendiri seperti apa, Bu? Tahun 2024 kemarin luar biasa sih ya, capaian kita itu bisa dibilang 2 kali lipat dibandingkan yang ditargetkan di awal tahun. Oh wow, 2 kali lipat ya Bu 2 ya? kali lipat. Jadi kemarin itu capaian pelatihan kita itu ada 740, di mana sebelumnya itu awal tahun yang ditargetkan itu 340, Mbak. Oke, 2 kali lipat, luar biasa. Iya. Patut diapresiasi nih Bu ya, sebuah keberhasilan. Iya, salut ke teman-teman semuanya sih ya, yang bareng-bareng untuk nyelesain, nuntasin, mencapai target-target tersebut. Rahasianya apa nih Bu, kok bisa sampai 2 kali lipat nih? Rahasianya adalah ya sebetulnya bukan rahasia sih Mbak, karena kan menjadi 2 kali lipat itu karena memang ada pelatihan-pelatihan yang sebelumnya tidak terencana, tapi karena arahan dari pimpinan atau kebijakan dari pemerintah, akhirnya pelatihan itu kita adakan gitu ya. Lalu mungkin salah satu yang menjadi penyebab juga adalah di tahun ini, tahun kemarin ya berarti ya. 2024 Masih kemarin. suka ketukar-tukar nih ya. Di tahun kemarin itu ada satu pelatihan kita yang kita jalankan secara self-paced. Jadi benar-benar pembelajaran fleksibel yang bisa diakses oleh pembelajar kapanpun, dimanapun, tidak terikat oleh waktu gitu ya. Paling pembatasannya adalah waktu penyelesaiannya saja. Nah itu mungkin salah satu yang menyebabkan target kita jadinya bisa terlampaui jauh ya, hampir 2 kali lipat gitu. Luar biasa. Berarti ada metode baru nih ya, self-paced learning ya. Betul. Nah selain self-paced, Bu Anissa, pelaksanaan pelatihan manajerialnya ada apa aja sih? Di tahun 2024 kemarin kita itu ada 4 pelatihan Mbak. Yang pertama itu adalah digital mindset. Digital mindset itu yang pelatihan untuk pengembangan kompetensi untuk mempersiapkan diri kita di era digital ini gitu ya, sehingga kita punya pola pikir yang maju, yang terbuka dan siap dengan perubahan yang pasti terjadi sekarang. Lalu yang berikutnya adalah kita punya pelatihan muatan lokal sosial kultural. Nah untuk yang sosial kultural ini ada 2 nih, dibagi 2. Ada jenjang 1 dan ada jenjang 2. Masing-masing sebetulnya adalah untuk membekali peserta untuk memiliki kompetensi sosial kultural sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang ASN. Bedanya jenjang 1, jenjang 2 adalah target pesertanya.
Jenjang 1 itu untuk yang jabatan pelaksana dan juga JF keterampilan. Sedangkan untuk yang jenjang 2 itu dia pejabat, mulai dari pejabat pengawas, administrator, kemudian jabatan fungsional muda. Oke, materinya juga beda ya Bu ya isinya? Ada pembedaannya. Baru 2 ya Mbak ya? Iya, 2. Lalu yang berikutnya tahun kemarin kita juga punya pelatihan orientasi P3K. Sebetulnya pelatihan tapi namanya orientasi gitu ya, karena memang tujuannya adalah untuk membekali para P3K yang rekrutmen tahun 2021-2022. Jadi ini perdana juga nih kita lakukan. Baru ya? Perdana, sebelumnya Kominfo belum pernah melaksanakan orientasi P3K. Kemarin itu orientasi P3K-nya untuk formasi 2021-2022. Tadi saya udah sampaikan ya. Lalu yang pelatihan keempat adalah pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, PKN 2 ini target pesertanya adalah para pejabat tinggi pratama ataupun yang diproyeksikan gitu ya untuk menduduki jabatan tersebut, diberikan kompetensi untuk memiliki kompetensi manajemen kepemimpinan strategis gitu Mbak. Jadi ada 5 ya kalau bisa dibilang berarti ya. 5 pelatihan. Ya. Dengan beberapa metode, ada yang self-paced, blended dan juga offline ya. Klasikal ya. Iya. Untuk yang full klasikal kayaknya nggak ada deh Mbak, tapi blended ya. Blended. Kalau yang full online ada nggak Bu? Full online itu yang self-paced aja. Self-paced berarti nggak ada tatap muka ya? Nggak ada tatap muka, peserta belajar dari bahan-bahan yang sudah kita siapkan di sistem pembelajaran. Oke. Jadi mana Bu yang paling banyak nih? Apakah online, bukan online ya, self-paced ataukah dengan blended nih Bu? Alumninya? Iya, alumninya. Alumninya untuk 2024 bisa dibilang sih yang self-paced ya, paling banyak ya. Nah, kemudian kita bergeser nih ke tahun 2025. Kalau tadi kan di 2024 ada program baru ya, orientasi untuk P3K. Nah, untuk tahun 2025 nanti temanya apakah tetap atau nanti akan ada inovasi apa lagi nih Bu? Nah, Mbak, tadi ada satu pelatihan yang ketinggalan saya sampaikan. Apa tuh? Jangan sampai ketinggalan ya? Iya, jangan sampai ketinggalan karena ini akan berlanjut juga di 2025. Yaitu tadi yang ketinggalan itu adalah manajemen perubahan bagi ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Mungkin Mbak Sisin sudah pernah dengar sebelumnya ya? Iya, pernah dengar Bu. Ini untuk internal Kominfo berarti ya? Khusus pegawai Kominfo yang akan dipindahkan ke IKN. Dan sifatnya wajib ya? Sifatnya wajib bagi mereka yang akan pindah. Jadi daftarnya mungkin tertentu ya, tidak terbuka untuk seluruh pegawai, tapi hanya bagi yang akan dipindahkan ke IKN di tahap-tahap awal, karena kita semua kan akan pindah ya. Iya, nantinya. Pada saatnya nanti ya. Pada saatnya nanti. Iya. Baik, berarti nanti di 2025 akan berjalan lagi ini ya, pelatihan manajemen perubahan bagi ASN yang akan pindah ke IKN. Selain itu tetap ya Bu ya berarti? Atau nambah lagi nih yang self-paced-nya nih barangkali? Tahun ini mungkin self-paced sampai dengan awal tahun ini sih belum ada ya. Tapi kita nggak tahu ya nanti di pertengahan kalau ada arahan tertentu atau ada kebutuhan bisa jadi sih ada tambahan lagi. Oke, baik. Jadi dari yang sudah dijalankan kemarin dengan berbagai metode, itu ada kendala nggak sih Bu yang dihadapi? Kendala yang dihadapi itu pasti ada ya, namanya juga kita kerja, namanya melakukan sesuatu pasti ada aja kendalanya. Tapi so far sih bisa dilalui ya, karena dicari solusinya gitu, karena apapun masalahnya pasti kan ada solusinya kan. Udah sepakat dengan solusinya sebenarnya, cuma kita cari atau enggak. Kemarin kendalanya paling kalau untuk yang pelatihan yang online-nya gitu Mbak, mungkin kendalanya jaringan atau masalah di sistem pembelajarannya. Karena banyak yang akses biasanya kan ada aja naik turunnya, down-nya gitu. Itu mungkin untuk yang online. Tapi kalau untuk yang tatap mukanya, yang klasikalnya atau luringnya, kendalanya mungkin ya ada dinamika ya. Namanya juga melibatkan banyak orang di sana gitu kan. Mungkin ada perubahan jadwal, ada bentrokan jadwal antar kita sendiri gitu ya, dengan penyelenggaraan pelatihan lain atau dengan kegiatan lainnya gitu. Jadi paling kendalanya paling di kendala manajemen waktunya sih. Oke, selebihnya aman ya Bu ya? Selebihnya aman. Alhamdulillah. Kemudian Bu Anissa,
Nanti untuk tahun 2025 target pesertanya siapa aja nih? Apakah fokus ke internal atau ada pelatihan yang sifatnya ini terbuka nih untuk eksternal? Kalau untuk di tim kerja manajerial sendiri, mungkin ada satu pelatihan yang terbuka untuk seluruh ASN di Indonesia, yaitu Digital Mindset yang tadi saya sampaikan. Pelatihannya itu adalah secara self-paced learning di LMS SDM Digital gitu. Selebihnya pelatihan lainnya itu memang diperuntukkan bagi internal. Oh, ada satu lagi Mbak, PKN 2 atau Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 itu memang dalam satu angkatan, selain terdiri dari pegawai Kominfo atau pejabat di lingkungan Kominfo, Komdiji ya? Komdiji ya. Nah, perubahan itu memang kadang harus dibiasakan ya. Komdiji juga dari eksternal. Memang secara kebijakannya dari lembaga administrasi negara dalam satu angkatan itu mix antara internal dan eksternal. Jadi mungkin 2 pelatihan itu ya Mbak yang bisa diperuntukkan atau bisa diikuti oleh ASN di luar Komdiji. Itu ada kuotanya nggak sih Bu? Atau terbuka bebas berapa aja? Untuk yang digital mindset open ya? Open karena self-paced bisa terbuka, nggak ada batasannya. Sedangkan untuk yang PKN itu nanti mungkin jumlah berapanya menyesuaikan ya dengan terpenuhi internal berapa, baru selebihnya dibuka untuk umum. Jadi nanti menunggu peserta internal terjaring dulu ya untuk yang PKN-nya. Betul. Kalau yang self-paced aman nih ya. Kalau sobat mau ikut langsung gas ikutan. Silahkan bisa dibuka setelah tayang di LMS, bisa langsung didaftarkan. Untuk tahun ini sudah dibuka Bu yang digital mindset-nya atau nanti masih menunggu jadwal? Untuk digital mindset secara substansi sih sudah siap ya Mbak, kontennya sudah siap. Namun kita ini kan masih proses penyiapan untuk sistem pembelajarannya ya. Jadi menunggu itu aja, nanti kalau misalkan sistem pembelajarannya udah ready mungkin bisa langsung dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya. Jadi sementara masih persiapan ya untuk digital mindset-nya. Nanti kalau misalkan sudah siap akan dibuka nih. Iya. Nah jadi kalau nanti yang mau ikutan sabar dulu, nanti dikasih tahu ya infonya ya Bu ya. Oh iya pasti kalau mau dibuka. Oke. Nah kalau yang menarik lagi nih tentang orientasi P3K Bu Anissa. Tahun ini apakah polanya pelaksanaannya sama seperti tahun lalu atau mungkin nanti ada update lagi selama pelaksanaannya? Iya. Untuk orientasi P3K mungkin akan ada sedikit penyesuaian dibandingkan pelaksanaan tahun lalu, karena tahun ini jumlahnya cukup fantastis Mbak. Berapa Bu nih yang akan didiklatkan nih? Ada 2000 formasinya ya. Ada 2726 P3K itu yang masuk di formasi P3K 2024. Wow. Yang harus diorientasikan tahun ini gitu. Nah, dengan pola sebelumnya itu dengan blended dan ada klasik, blended ada online dan ada klasikal yang 1 minggu. Mungkin setelah didiskusikan mungkin akan sulit untuk diterapkan seperti itu. Jadi nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian, tapi tentunya tidak mengurangi apa yang didapatkan oleh teman-teman ini sesuai dengan kebijakan yang seharusnya mereka terima gitu Mbak. Nah nanti apakah akan tetap ada Bu yang bela negara? Iya itu kemarin kan masuk ke pembinaan sikap bela negara ya. Kesiapsiagaan bela negara itu juga rencananya tetap ada, tapi nanti mungkin mitranya akan ada perubahan lokasi mitra untuk memberikan pembinaan sikap bela negaranya itu mungkin nanti ada perubahan, tapi masih penjajakan ya Mbak ya. Jadi nanti belum final nih ya. Belum final. Nanti mungkin diupdate lagi ya kalau sudah. Nanti diundang ke sini lagi nih Bu ya. Boleh. Kemudian berarti tadi kan disebutkan bahwa target untuk P3K saja itu sudah 2000 sekian gitu ya. Artinya kan targetnya naik nih Bu dibandingkan tahun 2024 kemarin ya. Nah kalau berarti tahun 2025 nih targetnya jadi berapa nih Bu? Target yang tertulis itu di tahun 2025 untuk tim kerja manajerial ada 3.400-an ya kalau saya nggak salah Mbak. Sekitar itu. Bahkan 3 kali bahkan 4 kali ya. Lebih ya 4 kali dibandingkan yang tahun sebelumnya ya. Wah luar biasa nih Bu Anissa dan tim. Semangat ya Bu Anissa, semoga seluruh kegiatannya di tahun 2025 ini bisa berjalan dengan lancar. Pokoknya yang terbaik untuk tim manajerial semua. Amin. Mudah-mudahan sih ini ya jadi kerja bersama juga ya Mbak, karena kalau jumlah segitu pasti butuh kerjasama, pola kerja yang
tentu perlu peningkatan dibandingkan yang tahun sebelumnya. Oke, terakhir nih Bu Anissa, kalau misalkan Sobatkom semua ada yang pengen tahu info-info mengenai pelatihan di tim manajerial, bisa dicek di mana Bu infonya? Info-info pelatihan mungkin kita bergabung di media sosialnya Pusdiklat ya. Iya, teman-teman bisa nanti pantau aja di IG-nya Pusdiklat. Nanti kita akan sampaikan di sana untuk pelatihan-pelatihan yang akan kita buka dan memang diperuntukkan bagi baik itu ASN Komdigi maupun ASN nasional secara keseluruhan. Oke, baik. Nah, ini perlu dicatat nih informasi pentingnya nanti ya, infonya dicek di mana saja. Ya. Oke, terima kasih Bu Anissa yang sudah berkenan hadir ya hari ini di podcast Bonjer Update. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Terima kasih sama-sama Mbak Sistine sudah ngobrol-ngobrol ya, nanti di-update lagi. Oke. Ya, baik Sobatkom, itu tadi ya diskusi kita bersama Bu Anissa Nurul. Nah, jadi ada banyak informasi menarik nih dari tim manajerial tadi ya. Jadi ada pelatihan yang terbuka untuk seluruh ASN, ada self-paced learning digital mindset, dan juga ada pelatihan PKN 2 ya, yang nanti bisa jadi terbuka ya untuk para ASN, terutama para pimpinan nanti ya yang bisa mendaftar gitu. Nah, kemudian informasi menarik lainnya dan juga update informasi terbaru bisa dicek di Instagramnya @pusdiklatkominfo dan juga di channel YouTube-nya Pusdiklat Kominfo. Oke, itu tadi ya Sobatkom diskusi kita hari ini. Terima kasih semua yang sudah nonton. Sampai jumpa.